Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng mengemudikan kapal, tidak berani bersantai sedikit pun, dan mengerahkan seluruh upayanya untuk mengendalikan kapal tersebut. Di kota Yulan, ada banyak harta karun rahasia kelas perahu terbang, tetapi Lo Feng memiliki kapal Void Netherworld karena pola rahasia kapal ini sangat misterius dan mirip dengan jalur mata kehidupan dan kematian. Bahan-bahan untuk menyempurnakan kapal ini bersumber dari beberapa jenis kehidupan primordial tingkat rendah dari garis keturunan Void yang membuat kapal ini terintegrasi tak tertandingi dengan Void. Dengan adanya kapal ini, seseorang dapat lebih jelas memahami struktur langit dan kehampaan. Pencipta kapal terbang ini telah mencapai setengah tingkat primordial di jalur kehidupan dan kehancuran, tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Lo Feng saat ini. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Lo Feng hanya mampu memanfaatkan 50 hingga 60% kemampuan kapal terbang ini. Saat Lo Feng mengamati sekelilingnya, dia bergegas maju tanpa membuang waktu. Kita sudah benar-benar keluar dari area perburuan tetua. Lo Feng masih tak berani mengendur, khawatir pemimpin kuku liar primordial masih melacaknya. Jika dia terbang cukup lama hingga benar-benar keluar dari area perburuan konvensional sebelum akhirnya rileks, kapal Void Netherworld meredam semua fluktuasi aura, bahkan lebih kuat daripada teknik penyembunyian aura kehidupan milikku. Lo Feng tersenyum. Pemimpin kuku liar primordial, dia terlalu kuat. Aku tak mampu melawannya. Jika ia melihat metode rahasia kematian palsuku, avatar ini pasti sudah mati di sana dan kehilangan hati abadi serta dunia telapak tangan. Setelah menyempurnakan tubuh laut darah abadi, bahkan di antara para tetua, teknik ini dianggap sebagai teknik rahasia yang hebat. Dan dengan dua harta karun rahasia, Lo Feng merasa bahwa ia memiliki peluang untuk lolos dari kehidupan primordial yang khas. Itulah sebabnya ia berani mencoba memasuki area perburuan tetua hanya untuk bertemu dengan pemimpin kuku liar primordial. Pemimpin kuku liar primordial bukanlah yang terkuat di antara makhluk primordial level rendah. Di alam suci 9 sungai, bahkan ada makhluk primordial level rendah yang lebih kuat yang dikenal sebagai level bata super. Menghadapi level bata super, aku khawatir aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan dan akan langsung musnah. Sumber untuk material kehidupan primordial level rendah level bata super biasanya berasal dari alam suci kegelapan. Lagi pula, di alam suci kegelapan, level bata super itu umum. Berbagai spesies kehidupan primordial level rendah yang kuat, aneh, dan bahkan istimewa ditempatkan di sana. Mereka berhadapan dengan para kultivator terkuat yang dipilih dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kupikir aku sudah cukup berhati-hati, tapi ternyata aku masih meremehkan bahayanya, pikir Lo Feng. Kali ini, saat kembali ke kota Yulan, aku harus memanfaatkan rampasan perang ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatanku. Lo Feng lalu berpikir dan juga melepaskan Kaisar Qing. Setelah keluar, Kaisar Qing melihat Lo Feng akhirnya merasa lega dan tertawa. Saudara Lo Feng, aku benar-benar khawatir tadi. Takut kau dihabisi oleh pemimpin kuku liar primordial itu. Menghadapi pemimpin kuku liar primordial, sama sekali tidak ada cara untuk melawan. Lo Feng juga menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa mencoba segala cara untuk melarikan diri. Aku lolos dengan mengandalkan teknik rahasia penyelamat nyawa, tapi aku juga menderita kerugian besar. Cadangan energi tubuhnya sendiri tersisa sedikit lebih dari 20%.
50%. Semua cadangan energi lainnya terkuras selama proses pertempuran dan pelarian. Bisa lolos saja sudah merupakan sesuatu yang patut dibanggakan, kata Kaisar Qing. Menurut informasi, menghadapi pemimpin kuku liar primordial tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, hanya 3 Master Aula yang memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Semua tetua lainnya harus melarikan diri setelah bertemu dengannya, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Ya, benar, bisa melarikan diri saja sudah cukup bagus, kata Lo Feng sambil tersenyum. Kemana kita terbang sekarang? Kaisar Qing memandang ke arah bentangan alam luas di luar. Kita sudah terbang keluar dari area perburuan biasa. Tidak lama lagi kita akan tiba di kota Yulan, kata Lo Feng. Ekspresi Kaisar Qing sedikit berubah. Saudara Lo Feng, ketika kita meninggalkan kota Yulan sebelumnya, kita diikuti. Saat itu, kaulah yang menangani si pelacak. Sekarang kembalilah ke kota Yulan. Bengkel penipuan mungkin akan melakukan penyergapan. Lo Feng mengangguk. Tetua Tianhe yang ingin menggunakannya untuk membuat pernyataan telah mengirim pelacak yang dihabisi oleh dirinya sendiri. Tianhe kemungkinan besar kini memiliki niat membunuh yang lebih kuat. Semakin dekat kita dengan kota Yulan, semakin besar kemungkinan kita akan disergap. Lo Feng mengangguk. Jika tetua Tianhe ingin membuat pernyataan menggunakan aku, dia hanya bisa bertindak di luar kota. Di dalam kota, tindakan yang dilakukan umumnya adalah serangan sembunyi dengan teknik rahasia tanpa meninggalkan jejak. 3 Master Aula dan lebih dari 300 tetua yang juga mengendalikan seluruh formasi kota. Jika mereka digabungkan, bahkan kehidupan primordial rendah level batas super akan kehilangan nyawanya. Peraturan kota adalah fondasi bagi 3 ketua balai dan para tetua untuk terus mendapatkan manfaat besar. Tentu saja mereka tidak akan menghancurkan peraturan tersebut. Saudara Lo Feng, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Lawan saja mereka secara terbuka. Lo Feng menyeringai. Dia ingin memanfaatkan diriku untuk membuat pernyataan. Sekalian saja aku jadikan dia batu loncatanku. Mendapatkan sumber daya tidak hanya datang dari berburu. Ketika kekuatan seseorang cukup kuat, seperti para tetua itu, frekuensi berburu mereka sangat rendah. Cara utama mereka memperoleh sumber daya adalah dari berbagai memanfaatkan yang diperoleh secara normal di dalam kota. Kekuatanku saat ini agak lebih rendah dari kondisi puncakku. Lo Feng sedikit mengerutkan kening. Tubuh laut darah abadinya seiring meningkatnya cadangan energi, bertambah pula kekuatannya. Tetapi itu tidak terbatas. Hanya 500 kali cadangan energi tubuh ilahi sempurna adalah keadaan puncaknya. Bahkan dengan banyak cadangan energi, satu-satunya peningkatan adalah pada cadangan. Tidak ada peningkatan pada daya ledak. Saat ini aku bisa mengerahkan 80% kekuatanku, pikir Lo Feng. Seharusnya itu cukup untuk menghadapi tetua Tianhe. Kalau tidak, aku masih bisa memanggil lebih banyak avatar dari kota Yulan untuk datang ke sini. Dia berkultivasi di tanah asal, dan setiap kali dia datang ke alam suci 9 sungai, dia membawa cadangan energi yang cukup. Seiring berjalannya waktu, kecepatan penyerapan energi oleh berbagai avatar Lo Feng meningkat menjadi sebanding dengan kecepatan penyerapan dari energi di alam semesta kecil. Tak jauh di luar gerbang kota timur kota Yulan, sebuah formasi bayangan penipu raksasa telah terbentuk. Dengan sabar menunggu Lo Feng masuk ke dalam perangkap. Lo Feng dan Kaisar Qing pergi berburu. Mereka pasti akan segera kembali, pikir ketiga avatar Kaisar Dewa Gigi Kabut, menyebar dan memanfaatkan diagram formasi untuk menyebarkan formasi bayangan penipu meliputi area sekitar yang cukup luas. Penatua Tianhe,
awalnya mengirim 4 tim penyerang untuk membentuk formasi bayangan penipu demi menjaga 4 gerbang kota. Kaisar Dewa Gigi Kabut menggelengkan kepalanya pelan. Siapa sangka setelah mendengar salah satu avatarku dihancurkan, mereka tahu mungkin ada seorang penatua di belakang Lo Feng, dan tak satu pun dari mereka ingin menghalangi gerbang kota lagi. Anggota tim penyerang sebagian besar bukanlah kultivator dari dunia sumber. Masing-masing hanya memiliki satu tubuh sejati. Mereka bergabung dengan bengkel penipuan untuk mendapatkan sumber daya, bukan untuk mati. Mengetahui hal ini melibatkan konflik antar dua tetua. Tak satu pun dari keempat tim penyerang mau mengambil risiko. Tetua Tianhe tidak bisa memaksa mereka, sekalipun ketika kepala balai memerintahkan secara pribadi. Para kultivator di kota kemungkinan besar tidak akan memperhatikan tugas yang begitu berisiko. Pada akhirnya, penatua Tianhe hanya bisa meminta 4 tokoh pusat kekuatan dunia sumber di bengkel penipuan untuk menyebarkan formasi menggunakan avatar. Kaisar Dewa Gigi Kabut adalah salah satunya. Kaisar Gigi Kabut tiba-tiba melihat pada kejauhan sebuah kapal telah memasuki jangkauan formasi bayangan penipu. Formasi itu menyelimutinya dan segera merasakan 2 aura kehidupan yang familiar. Gigi Kabut, ternyata kau lagi. Lo Feng terbang keluar dari kapal Netherworld Void. Gigi Kabut memandang Lo Feng dari kejauhan. Lo Feng, cepat biarkan tetua yang melindungimu menampakkan dirinya. Siapa penatua yang melindungiku? Lo Feng terkejut. Ia langsung mengerti. Pihak bengkel tipu daya tidak mempercayai Lo Feng. Mereka pikir dia telah meminta dukungan dari seorang penatua yang kuat. Lo Feng tertawa. Tidak ada tetua yang melindungiku. Akulah yang menghancurkanmu dengan satu cakar. Kaisar Gigi berkabut langsung tercengang setelah mendengarkan hal itu. Aku juga tidak akan menghabisimu. Cepat kirim pesan ke Tianhe dan suruh dia datang ke sini, kata Lo Feng. Kalau dia tidak datang, aku mungkin akan masuk ke kota. Lo Feng tentu saja tidak ingin membuang-buang energi menghadapi musuh yang lemah. Apakah kau meminta tetua Tianhe untuk datang? Gigi Kabut menatap Lo Feng dengan mengangguk. Baiklah, baiklah. Tetua Tianhe akan segera datang. Dekat gerbang kota timur, di sebuah rumah goa, tetua Tianhe tinggal di sini. Baginya, jika tetua itu ingin menyelamatkan mukanya, dia pasti akan kembali melalui gerbang kota timur. Penatua Tianhe awalnya duduk di sana, mengukir dengan santai, ketika tiba-tiba dia menerima sebuah pesan. Lo Feng, apakah itu penatua dan dia memintaku untuk datang? Penatua Tianhe merasa geli sekaligus kecewa. Kukira itu penatua lain, ternyata hanya penatua yang baru dipromosikan. Penatua yang baru dipromosikan baru saja melangkah ke level ini. Akumulasi lemah, semangat pertempuran yang dirindukan penatua Tianhe dengan cepat memudar. Dia menghancurkan Gigi Kabut dengan satu cakarnya. Sepertinya dia memiliki harta karun rahasia yang kuat. Benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Baru saja menjadi tetua, mendapatkan harta karun rahasia yang kuat. Dia pikir dia bisa menentangku. Baiklah, aku akan menggunakan 50% kekuatanku dan menghabisinya. Dalam satu langkah, tetua Tianhe sudah meninggalkan rumah gua itu. Dan dalam langkah berikutnya, sosoknya kabur dan dia sudah tiba di gerbang kota. Melihat dari kejauhan siluet seorang pria berambut hitam dalam formasi bayangan penipu di luar gerbang kota. Lo Feng dan tetua Tianhe berdiri berhadapan di kejauhan. Di belakang, Kaisar Dewa Gigi Kabut sudah diam-diam kembali ke kota. Kaisar Qing pun menarik kapal masuk ke dalam dinding kota. Tetua Tianhe tidak mengejar mereka. Tatapannya sejak awal hanya tertuju pada Lo Feng. Tetua Tianhe mengenakan jubah putih bersih, wajahnya tampan, kulitnya sebening giok, dan lingkar cahaya halus menyelubungi tubuhnya, menyembunyikan aura aslinya. Aku pikir ada tetua kuat yang menentangku. Tetua Tianhe terkekeringan.
Ternyata cuma junior yang bahkan belum lama mencapai terobosan. Beranikah kau tidak hormat kepada seorang tetua ini atau terlalu percaya diri? Lo Feng menatap balik tanpa gentar. Mengapa aku harus menghormatimu? Apa kau salah satu dari 3 master aula atau master bengkel penipuan? Kerumunan mulai padat di sekitar gerbang timur. Para penjaga kota, anggota bengkel tipu daya, dan para kultivator berdatangan mendengar kabar bahwa 2 tokoh tingkat tetua akan bertarung. Konfrontasi tingkat tetua di luar gerbang timur pula ini sungguh langka. Semua yang ingin menonton berdiri dengan aman di balik formasi pertahanan kota. Satu pihak tetua Tianhe, seorang wakil ketua bengkel tipu daya, kedudukan yang sangat berarti. Pihak lain, Lo Feng, tetua baru yang hanya dikenal karena membantai sekelompok perampok bengkel itu. Di luar gerbang hanya ada mereka berdua, tak ada kultivator lain berani mendekat. Junior baru, tapi berani sekali, ujar Tianhe datar. Apa ini karena kau dapat harta karun rahasia sehingga merasa tak terkalahkan? Lo Feng tidak menjawab. Tianhe menghela napas. Kau benar-benar masih muda, pengalamanmu terlalu sedikit. Kalau kau pernah mengembara di Am Suci Kegelapan, kau akan tahu kesempatan kecil yang kau banggakan ini tidak ada artinya. Alam Suci Kegelapan memang kumpulan kultivator kuat, jawab Lo Feng pelan. Tapi kau sendiri, apa yang sebenarnya kau capai di sana? Tianhe tersenyum tipis. Cukup banyak, meski di sana aku bukan siapa-siapa. Memberimu pelajaran kecil bukan masalah. Tianhe mengangkat jari. Dari ujung jarinya, cahaya kecil menyala, kemudian membesar secepat kilat, menjelma menjadi diagram formasi rahasia yang meliputi wilayah miliaran kilometer. Burung-burung abu-abu ilusi terbentuk dari formasi itu, mengepak, lalu menukik ke arah Lo Feng. Lo Feng mengaktifkan lautan darah tak berujung. Peta pemusnahan langit Xuan King beroperasi di dalam tubuhnya, menyatu dengan lautan darah membentuk formasi balasan. Burung-burung itu menerjang, namun hancur dan larut dalam gelombang darah. Metode tubuh fisikmu cukup unik, Tianhe tersenyum. Setara kehidupan primordial rendah di tahap akhir Kaisar Dewa. Diagram formasi menyatu menjadi burung abu-abu raksasa yang menebarkan aura mengerikan. Ia menukik seperti panah cahaya. Cahaya kehidupan dan kematian meledak dari formasi Lo Feng, menembus tubuh burung itu hingga ia melengkung dan memudar. Apakah hanya ini? Ujar Lo Feng tenang. Mana prajurit daumu? Mana teknik jarak dekatmu? Tunjukkan semuanya. Tianhe mengibaskan tangan. Ratusan ukiran burung kayu meloncat keluar, membesar, dan berubah menjadi makhluk terbang tangguh. Kekuatan mereka setara penggarap garis keturunan tahap akhir Kaisar Dewa. Sungguh menarik, pikir Lo Feng. Prajurit Dao menyerbu serentak. Langit seakan runtuh. Formasi mereka bagaikan gelombang kehancuran. Lo Feng merasakan bahaya nyata. Ia segera mengaktifkan hati abadi. Pembuluh darah energi menyebar dan menguatkan seluruh lautan darah tak berujung. Gelombang darah raksasa menyembur, menghadang ratusan makhluk terbang itu. Mereka menghantam gelombang itu dan merusaknya, tapi kekuatan mereka cepat melemah. Pertahanan tubuh laut darah abadi yang diperkuat hati abadi menjadi puluhan kali lipat lebih kokoh. Serangan-serangan itu tidak mampu melukainya. Bagaimana mungkin? Tianhe mengerutkan alis. Prajurit Daoku tidak memaksanya menggunakan cakar raksasa itu. Ini mustahil. Namun gelombang darah terus menghantam. Satu demi satu prajurit Dao hancur menjadi serpihan energi. Para penonton di kota Yulan terperangah. Tianhe akhirnya menarik kembali seluruh prajurit Dao. Tidak heran kau begitu percaya diri, katanya sambil tertawa kecil. Kau meremehkan formasiku, dan ternyata kau bisa menahannya hanya dengan mengandalkan tubuh. Lo Feng tetap diam dan mengawasi.
Tianhe melanjutkan, selama bertahun-tahun, jalan diagram formasi adalah fondasiku. Aku mengandalkan diagram formasi dan prajurit Dao untuk bertahan hidup, untuk tumbuh dari lemah menjadi lebih kuat. Tapi meski aku seorang tercerahkan dan sudah mencapai tahap Kaisar Dewa akhir, aku tetap terhenti, tidak bisa melangkah lagi. Aku sadar, aku pasti sudah salah jalan. Ia menatap Lo Feng tajam. Aku mempelajari lebih dari 100 warisan di Alam Suci Kegelapan, menggabungkan semuanya, tapi tetap tidak bisa mencapai kesempurnaan. Lalu Tianhe tersenyum getir. Justru jalan garis keturunan primordial yang paling sederhana yang berhasil mencapai kesempurnaan. Aura abu-abu keperakan meledak dari tubuhnya. Pola-pola perak muncul di kulitnya, menggetarkan ruang di sekeliling. Ternyata garis keturunan primordial tingkat setengah primordial, gumam Lo Feng. Tianhe mengangguk. Di alam suci kegelapan, aku menukar semua merit pertempuranku untuk garis keturunan primordial tingkat tinggi. Aku masukkan ke tubuhku, membangun fondasi baru. Dari situ, lahirlah tubuh layang-layang Netherworld malam abadi dan satu set teknik pertempuran malam abadi. Aura Tianhe berubah drastis. Itu dingin, tajam, menekan, seperti malam abadi yang menelan dunia. Sekarang, katanya pelan, biarkan aku menunjukkan kekuatanku sebenarnya.